Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Teknikal dan Block Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 30 Oktober 2025, hari yang cukup menarik. IHSG sempat menguat tapi ada kempes. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang free, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga catatan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Seperti itu. Ikuti langkah-langkahnya, semua sudah clear ya di Google Form, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau ada kendala, misalkan gagal submit, tidak bisa submit, atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, discuss, watchlist saham, view saham, weekly meeting, dan lain sebagainya. Dan ada yang baru juga dari cuan-cuan saham ya, ini untuk member only video bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, cuman di YouTube aja, dan pengen trading yang lebih santuy, bisa gabung ke yang member only video. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu ya, di hari Minggu nanti akan ada konten member only, isinya adalah pembahasan market dan juga watchlist saham yang bisa dieksekusi beserta juga dengan trading plan-nya. Seperti itu. Itu nanti di setiap hari Minggu ya, akan ada watchlist dan juga stock pick. Dari stock picknya saya kurasi baik dari teknikal, fundamental maupun bandarmologi, karena by komunikasi kita tidak terlalu intens. Jadi saya juga memilihkan saham yang untuk santai-santai aja, seperti itu. Cara gabungnya gimana? Teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer, buka YouTube cuan-cuan saham. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join, tinggal klik lalu pilih salah satu, atau ini ya, di paling kanan dari our member ini, yang paling kanan klik join lalu pilih salah satu aja programnya, dan akan bisa mengakses konten member only di hari Minggu, seperti itu. Oke, itu tadi beberapa program add-ons dari cuan-cuan saham ya. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,22%. Satu hal yang agak kurang oke adalah IHSG ini yang pertama, dia ada reject di area pullback, dan ya candlenya juga terlihat terjadi sell on strength. Melanjutkan view kemarin ya, kalau kita tarik Fibo dari atas 8354 sampai bawah kemarin koreksi di 7959 ya, kira-kira di sini. Tuh, dan sekarang sebenarnya IHSG ini baru berada di area pullback. Indikasi yang kurang bagus kalau dia itu ada reject dari area pullback. Kenapa? Karena yang namanya reversal itu sebelumnya higher low higher high, ini ya, low high higher low higher high higher low higher high. Nah, ketika tren itu mau berubah, dia butuh yang namanya lower high dan juga lower low. Makanya disebut dengan pullback, seperti itu. Dan ya, ini candlenya agak kurang enak di area ini ya, 0,618 sampai 0,786. Dan kalau misalkan besok terjadi lower low alias jebol area 8145, itu indikasi yang kurang bagus, seperti itu. Terus gimana mas? Ya worst case nih. Ini kita ngomongin worst case dulu aja ya. Ya mungkin bisa ke 7950 lagi ya, di mana area tersebut adalah area low-nya atau area same low ya, seperti itu. Jadi structure itu kan ada 3. Kalau uptrend ya higher low higher high, kalau downtrend lower high lower low, kalau sideways same high same low, seperti itu. Nah, saat ini kita uptrend low high higher low higher high higher low higher high.
Kalau kita masuk ke sideways, ya kita same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Kalau kita mau downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, dan pullback itu indikasi dari downtrend. High, low, lower high, lower low. Tapi saat ini semuanya masih potensi selama belum ada konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Konfirmasinya ketika dia jebol 7957 ya. Ini ada support di 7957. Kalau misalkan jebol dari area tersebut ada potensi IHSG short term reversal seperti itu. Apakah jelek Mas? Enggak, jelas masih ada saham yang bagus, ada saham yang naik, cuman mungkin bahasanya trading jadi lebih sulit karena ya pilihannya semakin dikit dan kita melawan market. Itu kalau sampai jebol 7957 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang mungkin ya kalau besok IHSG ada koreksi dalam terus juga ada jebol dari support ya mungkin kita bisa menepi karena kalau dilihat juga beberapa saham berpotensi untuk melakukan hal tersebut. Saham yang mana yang arahnya ke bawah? In my humble opinion ya saham-saham konglo ya itu kayak kemarin saya bilang BRPT potensi pullback dan lain sebagainya itu yang akan berpotensi untuk menurunkan market seperti itu. Tapi ini semua juga masih potensi ya. Ingat saya pun bisa salah. Ketika punya view naik juga bisa salah. Ketika punya view turun juga bisa salah. Dan saya pun juga tetap trade juga dalam kondisi seperti ini ya. Dan tinggal sesuaikan aja plan dan porsinya. Seperti itu. Tugas kita itu kan sebenarnya bukan memprediksi, tapi bereaksi. Oke, kita punya view bagus dan view jelek. Kalau yang jalan view bagus apa yang harus kita lakukan? Kalau yang jalan view jelek apa yang harus kita lakukan juga? Seperti itu. Dipikir simpelnya di situ aja. Seperti itu. Nah, terus kenapa saya bahas kayak gini? Ya karena saya ini membuat konten view dari IHSG. Tuh, yang jelas kita saat ini ada di area pullback ya. Kalau misalkan besok IHSG koreksi, lalu terjadi lower low, nah itu bakal jadi suatu yang sangat bagus. Kalau besok lanjut gimana? Ya sudah, santai-santai aja. IHSG masih akan lanjut, bablas dan menaikkan uptrendnya. Karena Indian kita masih dalam kondisi uptrend seperti itu. Masih akan ada saham-saham yang bagus dan lain sebagainya seperti itu. Untuk IHSG ya, saya cuma pengen warning aja karena kita baru di area pullback. Seperti itu. Sama kayak yang terjadi sebelumnya, ketika kena pullback ada koreksi dulu, tapi yang sudah dia terjadi higher high. Nah, tinggal kali ini, apakah dia jadinya lower low atau higher high, itu yang belum kita tahu. Kalau dari structure ya, kalau dari structure kondisi sekarang, memang harusnya kita masih higher high. Karena kemarin dia punya higher high ya, high, higher low, higher high, higher low. Nah, harusnya sih kita memang higher high. Tapi bisa aja kan dia same low baru higher high dulu dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya intinya dari omongan saya tadi semua ya, itu kita tuh baru di area yang berpotensi untuk terjadi koreksi. Dah itu aja, titik. Dan perlu lakukan apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Dan kuncinya selalu sama, batasi resiko aja. Oke, itu untuk IHSG ya. Nih, so far kita masih uptrend. Itu tadi cuman view dalam pergerakan jangka pendek. Kalau ngomongin big view-nya masih bullish seperti itu. Batasi resiko aja. Kita langsung masuk berapa saham pilihan ya. Saya pengen mulai dari ini ya, udah mulai kelihatan BBCA ini udah indikasi yang kurang bagus dari candle-nya kayak gitu. Bank Mandiri masih strong, kemarin udah kita bahas ya. Kalau cari view Bank Mandiri bisa cek video kemarin. Ini BBRI juga masih reject di resist. Adaro kemarin sudah kita bahas. Koin kita update nggak nih view-nya? Kayak kemarin udah kita bahas ya, masih on track ya. Saya pengen bahas GoTo aja ya. Kenapa kok GoTo? Yang pertama dia mulai masuk ke transaksinya gede. Ini indikasi dari pergerakan bullish ya. Ketika transaksi itu mulai ramai, tren terbentuk dan lain sebagainya, itu biasanya pertanda dari pergerakan mau bullish. Nah, kita bahas GoTo di mana hari ini dia naik 7,14%, candlenya solid, volumenya besar. Kalau kita ngomongin big view dari GoTo ya. GoTo ini jelas saham downtrend ya, nih. Dia punya lower high, lower low, turun dari puncaknya di 400. High, low, lower high, lower low, dan seterusnya. Di sini trennya kuat, kemiringannya. Nah, ini di sini dia mulai melandai, dan di sini bahkan dia sudah mulai cenderung menyamping. Satu hal yang agak disayangkan itu GoTo belum punya break of structure, ya. Nih, jadi belum ada konfirmasi lah. Kalau misalkan ya, kemarin dia naiknya sampai 124, lalu koreksi, itu sudah bisa dipastikan turunnya adalah buy on weakness. Nah, kalau kita masuk ke weekly untuk GoTo saat ini ya, dia juga belum punya ini
konfirmasi break of structure. 116 lah kemarin tuh konfirmasinya. Dan kemarin dia cuma naik sampai 91 lalu turun sampai 53. Jadi ya saat ini kita masih 50-50 ya, karena belum ada konfirmasi change karakter kayak gitu. Kecuali kemarin di sini ya dia naiknya sampai 117, turunnya pasti buy on weakness. Tapi kan enggak, dia cuma sampai 87 dan sekarang turun sampai 53. Asumsi saat ini sebenarnya adalah Gotoh ini sideways ya, karena dia punya low, high dan tidak membentuk lower low. Tapi biasnya adalah dia itu kemarin sampai 50. Jadi memang sudah nggak bisa lower low kayak gitu. Dan ternyata dia apa ya bahasanya pengen menunjukkan lah bahwasanya dia tidak sampai same low-nya, alias bertahannya sampai 53 seperti itu. Dan ya kalau saat ini kita perhatikan dia mulai ada penguatan, candlenya juga bagus dan berpotensi untuk short term reversal. Nah untuk view saat ini paling kelihatan adalah Gotoh ini sedang membentuk yang namanya falling wedge. Itu sebenarnya pattern reversal ya, pattern reversal, dan biasanya indikasi dari pergerakan itu sudah mulai tidak didukung kayak gitu. Karena kalau pergerakan yang sehat ya, misalkan uptrend itu kan juga higher low higher high-nya perfect gitu, channel. Nah, kalau downtrend juga sama, lower high lower low-nya juga perfect, channel kayak gitu. Tapi kalau ini kan terjadi penyempitan. Jadi bahasanya apa ya? Turunnya itu semakin nggak didukung ya. Di sini kan low, lower high. Harusnya kalau lower low itu kan lebih dalam lagi. Tapi dia ada penyempitan dan disertai juga dengan bullish divergence ya, dimana di sini indikatornya ke atas sedangkan harganya ke bawah dan sudah terjadi golden cross juga seperti itu. Dan ditambah hari ini ada volume yang cukup besar dari Gotoh seperti itu. Yang dibutuhkan dari Gotoh adalah sekarang cuma reversal aja, yang mana kalau dia berhasil break 60 itu akan terjadi pada structure kecilnya yang sebelumnya dia high low lower high lower low lower high higher low. Nah, kalau dia break dari 60 itu akan terjadi yang namanya higher high alias short term reversal, yang sebelumnya structure downtrend jadi structure uptrend seperti itu. Targetnya kemana? Targetnya kita bisa menggunakan Fibonacci ini ya untuk beberapa resist dari Gotoh. Terdekat itu ada di 64 ya. Kalau misalkan break nextnya di 68, baru habis itu ada di 72. Kalau yang 72 ini lumayan kuat ya, karena kalau kita perhatikan banyak supply di sana ya di 72 ini. Terlepas dari narasinya ruginya mulai berkurang dan lain sebagainya, dan ya maka itu semua sudah tercantum di market kok kayak gitu. Karena ya pasti ada pihak-pihak yang tahu duluan, bahkan juga banyak pihak-pihak yang bisa memforecast kayak gitu. Simpelnya ginilah, ini kenapa kok suatu investasi itu bisa diforecast ya. Contoh lah, perusahaan A ketika batu bara harganya 100, dia cuannya 100. Nah, kalau batu bara naik ke 200, cuannya dia berapa ya? Nah, asumsi simpelnya itu kan jadi 200. Itu asumsi yang paling simpel. Tapi kan banyak metrik yang harus dilihat ya. Kayak misalkan dari beban-bebannya dan lain sebagainya. Contoh perusahaannya nggak bisa efisien, walaupun omsetnya meningkat, pendapatannya meningkat, tapi ya dia nggak bisa memperbesar laba bersihnya karena boncos di dalam, ya jadinya tidak terlalu efisien seperti itu. Tuh. Dan untuk case Gotoh ini, kalau memang dia besok dikasih breakout ya dari area 60, resist terdekat ada di sini 62. Baru setelah itu 64 dan 68 seperti itu. Mungkin ya skenario kayak gini. Ini kalau skenario dikasih pullback, dikasih retest, besok breakout 62, turun dulu nih sampai 56, nutup gap, baru habis itu naik ke 68. Nah di sini kalau misalkan dikasih bisa muncul setup ya. Cuman yang jelas syaratnya break 60 dulu. Kalau misalkan besok dia turun ke 56 itu belum ada konfirmasi. Kecuali besok dia break 60, kalau turun itu bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Nanti setupnya jadi kayak gini. Nah, buy on weakness, stop loss-nya di bawah low-nya. Ini sudah ada konfirmasi karena sudah ada higher high seperti itu. Jadi bukan spekulatif ya. Kalau spekulatif itu kan entry tanpa konfirmasi. Nah, kalau ini sudah ada konfirmasi, dia break of structure, baru kita tunggu buy on weakness-nya. Seperti itu. Itu untuk Gotoh, tapi ya bisa aja besok dia breakout langsung bablas ya, ke 67 bisa juga. Semua bisa terjadi di market lah. Misalkan langsung bablas gimana? Ya sudah, happy cuan buat yang sudah punya barang. Cuman yang jelas kalau dilihat dari volumenya bagus. Ya, ini volume
Karena apa ya? Yang namanya technical analysis itu semuanya berawal dari volume. Selama volumenya oke, ya itu bakal cakep. Kalau volumenya jelek, ya bakalan jelek juga kayak gitu. Karena candle tanpa volume itu cuman pergerakan kopong lah kayak gitu. Cuman lilin-lilin kopong candlestick tanpa volume itu. Tapi dengan volume yang bagus, nah itu akan terkonfirmasi. Volume pun juga nanti perlu dianalisa ya. Apakah dia crossing atau repo atau apapun itulah. Yang jelas sih itu tugas kita adalah batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya juga bagus. Terjadi big akum hari ini dari ZP dan PK. Ini juga seller-sellernya ini udah kelihatan. LG, retail-retail mulai pada cut loss, ya indikasi yang bagus lah dari awal pergerakan si Goto ini. Tuh, gunakan area tadi dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau ngomongin struktur besar ya Mas, Goto bisa reversal nggak? Bisa. Caranya gimana Mas? Dia breakout 88. Kalau dia break 88, dia akan punya struktur uptrend. Itu untuk Goto. Kita lanjut. Saya pengen coba cek si BRMS belum lah. Saya pengen bahas HMSP lah. Kemarin udah bahas gudang garam. Sekarang kita bahas HMSP-nya. Sama-sama rokok, sama-sama view-nya oke juga ya. Salah satu sektor apa ya yang akhirnya mendapatkan angin segar lah setelah kemarin sekian tahun dipres terus ya, seperti itu. Kalau pertanyaannya setuju atau tidak rokok kemarin dipres ya, kalau menurut saya sih ya ini mungkin kita agak julid ya komentari pemerintah ya. As a regulator ya kurang pas juga kalau suatu industri itu ditekan terus-menerus kayak gitu. Ya gimana dia punya kontribusi kok, lapangan pekerjaan, pajak, omset, terus juga menggerakkan rantai ekonomi sampai ke petani-petani dan lain sebagainya kayak gitu. Multiplier efeknya itu banyak. Cuman ya itu kalau misalkan terus ditekan terus-menerus dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya, ya menurut saya juga kurang pas. Orang bahasanya, perokok itu ya pasti Indian kalau dia ngerokok juga pasti beli kok kayak gitu. Jadi ya itulah tuh. Dan sekarang kalau saya lihat Pak Pur ini melihat dari sudut pandang profesional lah, maksudnya kayak beliau dari swasta sudut pandangnya itu. Jadi kayak ya kita stakeholder jadi bisa melihat itu lebih fair lah bahasanya kayak gitu. Itu tadi opini pribadi lah, abaikan aja. Oke, kita bahas HMSP-nya di mana hari ini HMSP naik 6,10%. Candle-nya lumayan dan volumenya pun juga terlihat bagus. Closing-nya pun juga bagus. Terakhir HMSP ini juga salah satu menu di grup ya, di grup CCS Premium. Itu kita call di sekitar 700 ya. Kenapa? Karena area tersebut masuk ke area buy on weakness. Itu yang pertama. Yang kedua terjadi falling wedge atau pelemahan tren seperti itu. Dan setelah itu dia naik membentuk uptrend line dan sekarang naik sampai 870. Harusnya sih kalau dia mau higher high untuk menuju ke uptrendnya itu dia bisa sampai sini 1100 atau bahkan 1085 seperti itu. Itu satu. Nah, cuman sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana HMSP ini saham downtrend ya. Pernah uptrend dan sekarang juga dia sudah jadi saham downtrend. Tapi satu hal yang menarik adalah HMSP ini sudah breakout dari downtrend lainnya. Kalau kemarin kita bahas gudang garam itu belum breakout ya. Pada case HMSP ini dia sudah keluar dari downtrend besarnya, major downtrend ya. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita mau tarik FIBO dari atas sampai bawah itu sah-sah aja ya, kayak gini. Target HMSP berapa Mas? Target HMSP 2200. Kemana itu? Ke area pullback seperti itu. Itu ya sah-sah aja karena dia udah breakout dari downtrend lainnya. Cuman ya sebelum menuju ke sana ya dia ada resist di 1200, resist di 1600 dan 2200. Hitnya kapan Mas? Saya yang tidak tahu, bisa aja kalau besok pagi ya nggak bisa ya, karena arahnya juga ada mentoknya, kecuali nggak bisa arah gitu ya. Entah kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau tidak minggu ini mungkin bulan depan ya, kayak lagu itu ya, kayak gitu. Nah, untuk sekarang sebenarnya HMSP juga sedang mendekati area resist
880, 990 itu banyak resist di sana sampai area 1255. Di sini terlihat ada supply juga, dan sekarang supply ini baru kena satu kali. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya pada structure yang besar, HMSP ini belum punya kaki kedua. Kalau kemarin di sini dia ada double bottom, itu masih structure yang kecil. Saya rasa itu tepatnya tarikan Fibo yang di sini. Kalau yang double bottom di bawah ya, seperti itu. Dan sekarang pun juga sebenarnya HMSP ini baru kena area pullback ya. Itu ada di Fibo 0,618 juga di area pullbacknya, seperti itu. Pada view kecilnya, seperti itu. Dan ya, selama belum breakout area tersebut, dia bisa aja membentuk kaki kedua ya, atau yang disebut dengan pullback, seperti itu. Jadi ya itulah istilah dari bisa naik bisa turun tuh kayak gitu. Nah terus sekarang gimana mas view kecilnya? Nah kalau view kecil ini dia masih punya kondisi uptrend karena dia masih punya higher low. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah sebuah higher high kalau memang masih dikasih. Kalau misalkan nggak dikasih gimana mas? Ya sudah, nggak jadi uptrend berarti kayak gitu. Uptrendnya di mana? Itu di 920. Yang mana artinya kalau misalkan HMSP breakout 920 maka dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Bisa sampai sekitar berapa? 1100 atau bahkan tadi 1200 sekian tadi di 0,382. Nah, kalau kita tarik Fibo pada struktur kecilnya ya, 920 sampai kemarin bottom di 660, target higher high-nya adalah di sini, 1045 sampai 1165. Kalau berhasil breakout 920. Syaratnya itu ya, jadi marketnya harus yang mengkonfirmasi, seperti itu. Kalau ditanya ada potensi nggak mas? So far saya lihatnya masih ada potensi. Kenapa? Karena naik sampai hari ini volumenya masih menguat. Itu indikasi pergerakan masih didukung oleh market, seperti itu. Dan ya kalau kita perhatikan dia punya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu ini shoulder kanannya, dan juga terlihat sudah breakout, seperti itu. Jadi ya kalau ngomong potensi naik masih ada, cuman konfirmasinya biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya kalau HMSP break 920 targetnya agak lumayan, bisa sampai 1000 bahkan tadi 1000 up, seperti itu. Untuk view jeleknya gimana mas? Ya jelas dia juga punya view jelek. Kalau misalkan dia jebol 785 maka kenaikan ini adalah pullback untuk turun lebih dalam, seperti itu. Turunnya sampai mana nanti kita update lagi. Artinya untuk saat ini trailing stop dari HMSP itu adalah 790 ya. Kalau dia jebol 790 itu agak kurang bagus, tapi kalau dia break 920 dia akan bagus. Tuh, bahkan bisa dijadikan trading plan kan. Entry misalkan besok mau HK, SL bawah 790. TP-nya berapa? TP1 di 920, TP2-nya di 1100. Eksekusi atau enggak? Silahkan keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Ini juga bisa disesuaikan. Misalkan teman-teman punya barang bawah ya, trailing stop di mana? Trailing stop di 785. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang atas, ya jangan sampai BEP apalagi jadi loss, seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko aja karena kita akan uji resist area 900 sampai 920. Kalau break cakep, kalau gagal break harus tahu apa reaksinya. Kalau kita lihat dari akumnya sebenarnya masih sangat cakep ya, bahkan sampai hari ini akumnya masih sangat bagus. Nih, terlihat ada uang besar yang masuk lah, NI ini, Mandiri Sekuritas ya, masih ngebeli uang-uangnya retail juga. Jadi ya kalau kita tambahi dengan data transaksi sih harusnya potensi breaknya masih ada. Tapi yang nggak ada yang tahu juga, siapa tahu si NI masih pengen akum nih, turunin dulu lah besok guyur. Turunin akum di bawah, semua bisa terjadi. Yang bisa kita lakukan bereaksi dan batasi resiko aja, seperti itu. Untuk HMSP so far masih so good lah rokok-rokokan ini. Kita lanjutkan, saya pengen coba bahas apa nih, Telkom ya. Telkom kita update coba view-nya, di mana hari ini dia turun 1,22%. Candle-nya ada sedikit reject dan volumenya juga terlihat ada ya, nggak kecil nggak besar, adalah ini volumenya. Terakhir Telkom dia bottom di 2800, area tersebut juga area neckline ya, di sini dia resist, breakout, become support ya. Rebound dari 2800 itu yang pertama ada area neckline, yang kedua juga dia rebound dari downtrend line-nya. Di sini dia punya high, low, lower high,
lower low, rebound, kuat, naik sampai kemarin puncak di 3480. Saya pengen bahas view kecilnya aja lah, nggak pengen bahas view besarnya. Lalu yang pertama, dia keluar dari downtrend. Ya, di sini dia punya downtrend. Tuh. Dia sudah berhasil breakout. Dan yang kedua, dia berhasil breakout dari 3400. Yang agak disayangkan adalah itu masih closingnya di 3400. Kalau dia closing di atas 3400, itu sebenarnya udah cakep, konfirmasinya lebih kuat. Tapi ya karena dia breakoutnya shadow doang, jadi ya mungkin 70-30 lah, masih ada false-nya juga kalau pakai shadow doang, seperti itu. Tapi kita yang pertama asumsikan dulu aja dia sudah breakout 7400, maka penurunan selanjutnya ini adalah sebuah higher low, seperti itu. Higher low itu gimana? Higher low itu artinya dia tidak akan sampai same low, ya. Kemarin kan dia low-nya kan di 2850. Maka harusnya mentok dia tidak sampai 2850, misalkan 2860 itu pun juga masih higher low, seperti itu. Nah, tapi kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari support dari Telkom. Kita tarik dari bawah sampai ke atas di 3480. Maka ini adalah beberapa support dari si Telkom. Kalau kita perhatikan saat ini dia masih rebound dari 0,382 dan itu sebenarnya juga tanda yang bagus ya, karena reject dari 382. Yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah higher high kalau memang dia mau melanjutkan bullishnya, yaitu breakout area 3480. Seperti itu. Kalau misalkan besok dia menguat break 3480, maka targetnya sama, itu di 3600 di area downtrend lainnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut turun gimana Mas? Ya next supportnya 3150, baru setelah itu 3080 sampai 3000. Apakah sampai sana jelek? Tidak, sampai ke sana masih buy on weakness. Karena kemarin kita sudah ada konfirmasi breakout yang di sini. Seperti itu. Jadi ya kita pahami strukturnya dan dia baru minta retracement. Seperti itu. Ini beberapa support dari Telkom ya, 3230, 3150, 3080, 2980. Kalau misalkan besok dia lanjut menguat, itu dia bakal uji resist lagi, dan kalau break nextnya ke 3600. Kita lihat dari transaksinya untuk memperkuat conviction ya. Sampai saat ini akumnya Telkom ini masih sangat bagus, walaupun hari ini terlihat net ya, tapi kalau kita track ke belakang itu masih oke. Kita hidupkan moving average, kalau dari Telkom juga saat ini masih dekat dengan EMA 20-nya, itu di sekitar area 3200. Ya mungkin besok mau jemput dulu di sana, baru menguat lagi, itu pun bisa juga, seperti itu. Itu ya, pahami strukturnya. Another view, ya bisa aja Telkom ini juga slope-nya mulai melemah. Dia membentuk uptrend, tapi dalam slope yang lebih lemah. Nah, kayak gini ya. Nih. Ini kan di sini dia slope-nya kuat nih. Nah, di sini kan dia slope-nya kuat. Nah, ini mulai melemah. Dari kemiringannya berapa derajat nih? Nah, ini 90 derajat ya. Nah, ini mulai melandai lah. Swing low, swing high, swing low, swing high sampai nanti kena 3600. Seperti itu. Konfirmasinya kapan? Konfirmasinya ketika besok dia break area 3310. Kalau misalkan Telkom besok break 3310 itu sudah menjadi bottom hari ini. Ya, jadi ya kalau misalkan teman-teman mau cari setup buat besok ya, minimal ada konfirmasi ya. Misalkan besok dia break 3310 ya, cari entry di sana. 3320 SL under low hari ini ya, 3% lah. Low-nya berapa ya? 3200. Ini SL 3190, TP-nya di 3600. Ya, 1/2, 1/3, tinggal mau diambil. Wait. Ini udah normal harusnya. Sorry tadi mic-nya lepas. Itulah untuk Telkom ya. Tapi kalau misalkan dia lower low pun juga masih oke. Ya intinya ini masih bisa jadi watchlist. Untuk what to buy masih bagus. Tinggal cari area entry yang cakep lah dari si Telkom ini. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Next, kita lanjut. Saya pengen bahas CDA. Nah, ini juga kayaknya besok shock. Karena ini laporan keuangannya keluar ya. Cuman ya ekspektasinya juga so-so, karena juga apa ya bahasanya, dia pun juga dibeli kalau menurut saya juga bukan karena laporan keuangannya, seperti itu. Jadi malah kalau menurut saya besok kalau ada shock terapi ini malah bisa dimanfaatkan buat buy on weakness kayak gitu, seperti itu. Nah, kita bahas CDIA.
Mungkin ini bisa jadi free stock pick juga. Cuman ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing ya. Terakhir CDA, dia punya uptrend channel, high, higher low, higher high, dan turun itu adalah suatu yang sangat wajar. Memang sebenarnya dia udah reject ya kemarin dari 0,618, tapi kalau kita lihat naiknya masih kurang sehat lah, dan hari ini pun juga candlenya terlihat ada sell on strength. Seperti itu. Ya dia ngikutin teman-temannya, BRPT dan kawan-kawan, dan ditambah juga rilis laporan keuangan yang mungkin di bawah ekspektasi, ada potensi CDA besok panic selling. Seperti itu. Tapi panic selling tersebut malah kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalkan teman-teman mau cari barang di CDA, ya, karena dia dalam kondisi uptrend. Syaratnya ini, seperti itu. Dan kalau misalkan mau dijadikan setup, entry-nya bisa dekat uptrend channel lah. 1640 itu entry dari CDA, stop loss-nya taruh di bawah 1280. 23%, mau ambil nggak? Silakan, terserah kembali ke masing-masing. Disiapkan juga dengan money management-nya juga, seperti itu. Asumsi dia masih lanjut uptrend, maka selanjutnya dia akan higher high lagi, tuh sampai ke berapa nih? Ya, yang jelas di atasnya 2450 kalau dia masih uptrend. Kalau ternyata naiknya pullback doang, ya bisa juga sampai 26%, kayak gitu. Seperti itu. Itu kalau mau spekulatif buy ya, ini setupnya. Kalau misalkan nggak mau spekulatif buy, ya tunggu dia turun, tunggu dia candle reversal, entry, tunggu konfirmasi, baru taruh stop loss. Seperti itu. Kembali ke stylenya masing-masing lah. Yang jelas intinya untuk saat ini CDA itu 1640 sampai 1470 ada support. Karena di situ ada area buy on weakness lah, Fibo 618 sampai 0,786. Seperti itu. Nah, saya pengen matiin lock deh. Kemarin terlihat dia tidak merespon soalnya dari locknya. Kalau nggak pakai lock sih ya ini ya 1725 sampai 1530 supportnya. Ya apapun itu semuanya area ya. Jadi ya tidak di satu titik. Teman-teman bisa buka saja kayak gitu. Cuman ini 1640 sampai 1470 itu harusnya oke untuk entry dari CDA. Tapi ya itu ya, ini bukan tes. Aduh maaf, mic saya lepas lagi. Ya intinya itu keputusan kembali ke masing-masing kayak gitu. Terus kalau misalkan dia besok bottom gimana mas? Ya nextnya dia akan kembali menguat lah, atau yang sering dibilang dengan swing high seperti itu. Jadi ya itu untuk CDA yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, sudah ada yang ambil start nih, mulai ngumpulin barang nih. Ya. AO belinya dari XC, XL, YU, PD, AZ dan lain sebagainya. So far so good, kelihatan baru dikumpulin juga. Another view ya, ini terlihat juga dia punya downtrend channel di sini. Low, high, low. Nah, tadi sebenarnya juga saya expect dia ada naik dulu, tapi ternyata enggak, cuman sampai setengah. Maka artinya besok memang slope-nya bisa menguat. Ini kan dia sampai middle channel-nya doang ya, tuh. Maka ya besok bisa jadi kayak gini. Asumsikan hari ini lower high ya, tuh. Nah, ini pas nanti timingnya di 1600. Itu kalau mau entry bisa buy on weakness di sana. Seperti itu. Tapi itu ya, keputusan jual beli kembali ke masing-masing ya. Saya cuman buat view aja. Tuh. Tapi kalau misalkan cuan mau dibagi juga nggak nolak. Saya nggak nolak rezeki soalnya. Itu untuk CDA kita lanjutkan. Nah ini ya BRPT kemarin udah kita bahas. Kalau dilihat dari candlenya sih sebenarnya cukup menarik ya. Nggak kayak reject dari pullback. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau cari view BRPT bisa cek video kemarin aja. MDKA kemarin juga kayaknya udah kita bahas. Java mau saya update ya. Ini juga salah satu menu baik di YouTube membership maupun di grup Telegram. Nah, untuk saat ini ya, saya bahas view kecil dulu aja, baru view besar. Kalau kita perhatikan Java ini masih biar coret-coretnya nanti nggak diulang-ulangi ya. Kalau kita perhatikan Java ini saat ini masih punya uptrend line lah. Ini ya, higher low, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat, ini sellernya sudah mulai dominan. Ya, di sini udah sell on strength, dan hari ini dia mulai guyur 10%. Satu hal yang oke adalah dia masih bertahan dari uptrend channelnya. Dan itu masih ada indikasi untuk rebound. Tapi kalau saya lihat dari volumenya, ini sih reboundnya kayaknya pullback.
ya. Jadi tuh kalau misalkan teman-teman besok mau spekulatif buy ya, misalkan hajar di 2400 ya. Terus stop loss di bawah 2300 ya silakan juga. Nanti TP-nya di lower high karena harusnya dia sudah tidak higher high. Tuh, minta retracement dulu lah bahasanya kalau candle-nya bentuknya kayak gini. Seperti itu. Tuh, itu untuk view kecilnya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya barang pengen entry, stylenya spekulatif buy, monggo. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, kondisinya nyangkut, nah ini bisa ditunggu pullback-nya dulu. Mantul, pullback, baru keluar. Itu kalau nyangkut. Kalau kondisinya cuan dan belum TP, nah kalau dia besok mantul, nah itu bisa digunakan untuk taking profit terlebih dahulu. Seperti itu. Itu konfirmasinya adalah kalau dia jebol 2410. Hari ini low-nya 2400. Ya udah jebol lah hitungannya. Jadi memang ini naik untuk pullback ya. Jangan sampai FOMO karena harusnya most likely next tarikan tidak terjadi higher high. Nah, itu untuk view kecil. Untuk view besar, kenapa si JAPFA ini bisa jadi setup? Karena yang pertama dia dalam pergerakan uptrend ya. Di sini dia punya higher low, higher low, higher low, higher low, bahkan slope-nya menguat juga. Kemarin setup di sini ya, ini sebuah ascending triangle di mana dia sudah menguji 2 kali. Tuh, cuman memang kemarin retracement terakhir itu nggak sampai 1200, cuman sampai 1400, lalu dia berhasil menguat. Maka kalau kita perhatikan ini juga si JAPFA ini slope-nya sedang menguat kemarin. Nah ini makanya juga reject itu adalah suatu yang sangat wajar. Tuh. Dan ya dia swing low pun juga bisa seperti itu. Untuk sekarang support kalau big view itu di 2200 ya. Dan kalau menurut saya itu tidak langsung spec buy lah. Amannya tetap wait and see dulu karena dia belum diuji sebagai support lah, baru diuji sebagai resist. Ya, kalau misalkan dari retracement ke 2200 bisa perhatikan nanti di 2200 kalau misalkan candle-candlenya bagus ya di 2400 maka di 2200 maka bisa digunakan untuk buy on weakness. Karena tarikan selanjutnya harusnya JAPFA ini menuju ke swing high-nya. Ya, kira-kira kayak gini lah. Set. Nah, ini masih ada upside dikit lah sampai 3100-an. 3400-an. Tergantung kenanya di mana ya. Kalau kenanya di sini ya 4200. Kalau kenanya di sini ya 3300 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu untuk JAPFA dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat dari transaksinya, price action kurang bagus. Ini juga ada kena target higher high ya si JAPFA ini. Transaksi price action kurang bagus, transaksi pun juga terlihat ada yang merealisasikan profit. Jadi ya itu yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk JAPFA mungkin terakhir ya. Terakhir kita bahas apa nih? Adi cakep. Toba Hemar Adi BBB Wifi. Kita bahas Adi aja deh. Mungkin terakhir ya, Adi. Saya bahasnya pelan-pelan soalnya. Jadi udah berapa ini? Udah 37 menit. Biar nggak bosan sama saya ya. Oke, kita bahas Adi, di mana hari ini dia naik 3,29%. Candlenya bagus, volumenya bagus, dan dia kembali membentuk sebuah higher high. Terakhir, Adi, ini dia saham IPO. IPO naik sampai puncaknya di 11.000, lalu setelah itu kemarin dia koreksi membentuk sebuah downtrend channel ya di sini. Nih, dia punya downtrend channel, berhasil breakout tapi belum break off structure. Lalu dia turun sampai supportnya di 6750 dan terlihat akumulasi yang sangat konsisten. Adi naik, kemarin sempat reject dari 8.300, kena uptrend lainnya dan retracement sampai 7.600. Tapi kalau kita perhatikan saat ini Adi sudah berhasil higher high dan berhasil breakout 7.675. Ini juga stock pick di Telegram CCS Premium dan juga stock pick di YouTube Membership. Kita call dari harga sekitar 7.100 dan rekomendasinya masih sangat hold seperti itu. Nah, untuk saat ini karena Adi berhasil higher high dan keluar dari uptrend channelnya, maka dia slope-nya menguat ya. Teman-teman bisa perhatikan aja, besok pasti pergerakannya Adi akan lebih liar kayak gitu.
naiknya lebih kencang, turunnya lebih kencang karena dia slope-nya lebih menguat dari yang sekarang kemiringannya berapa. Nah, sekarang ini kan dia kemiringannya semakin naik dan masih berada di channel ini, naik, nanti turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi. Yang jelas naiknya semakin kencang itu yang disebut dengan impulsif atau impuls seperti itu. Ini ya, ini untuk view ADI saat ini. Nah, yang jadi pertanyaannya pasti bisa naik sampai mana mas? Nah, kalau kita tarik Fibonacci dari atas all time high-nya 11.375 sampai low-nya di 5575. Ya, ini adalah beberapa resist dari ADI. Sebenarnya kalau kita perhatikan dia sudah mulai masuk area pullback ya, ini di 8650 sampai 9750 dan pas besok juga ada upper uptrend lainnya. Jadi kalau misalkan besok ya, misalkan nih ada sell on strength terus dia reject either itu ke samping konsol atau ke bawah cari uptrend, itu sesuatu yang sangat wajar. Dan yang jelas ini ya, kalau saya bilang ini perusahaan apa ya bahasanya, alpha lah. Ini kalau ngomongin what to buy, what to buy lah, ini bagus banget karena dari segi fundamental, teknikal, bandarmologi semuanya oke. Beli merem aja juga nggak masalah kayak gitu untuk ADI ini. Apalagi juga ada mau seasonalnya ya, akhir tahun, winter is coming, batu bara is naik. Seperti itu, season-seasonnya dividen dan lain sebagainya. Nah, itu untuk ADI. Kalau misalkan ditanya besok kira-kira rejectnya di mana mas, ya kita bisa tarik Fibo juga dari atas sampai ke bawah. Nih ya, area higher high-nya besok di 8.800 sampai 9.150. Kalau misalkan besok ada reject, lalu ada retracement atau konsol, itu sesuatu yang sangat wajar. Karena baik di big view dia masuk area pullback, di small view dia kena target higher high dan juga upper uptrend channel. Tapi apakah jelek? Tidak. Yang penting jangan entry di area tersebut. Kalau cari entry bisa cari di bawah. Seperti itu. Nanti ketika dia konsol maupun ketika dia retracement. Seperti itu. Kalau break apakah bisa mas? Ya bisa juga. Misalkan besok dia tembus 9150 ya. Artinya apa? Slope-nya lebih kuat lagi. Bisa aja dia nanti masuk kemiringan yang sini nih. Set. Nah ini. Tuh. Nanti dia sampai sini kayak atau sampai berapa kayak dan lain sebagainya. Cuman ya semakin kuat momentum, semakin kencang naiknya, koreksinya juga akan semakin kencang. Seperti itu. Naik yang bagus tuh yang sehat sebenarnya. Karena ya pengen naik tinggi ya turunnya juga kencang kayak dada itulah. Seperti itu. Simpelnya ginilah teman-teman. Ketika nggak balance ya, ada harga terlalu murah, pasti yang beli banyak ya. Ketika harga terlalu tinggi, pasti yang jualan juga jadi banyak. Tapi ketika naiknya sehat, volumenya bagus, ya itu trennya bakal long last ya. Tuh. Indian itu sih, ini saham bagus banget ya. Tinggal cari area entry aja kalau misalkan masih mau entry. Untuk sekarang support saya rasa masih di 7.900 sampai area 7.700 ya. Selama nggak jebol itu oke. Dan ya itu untuk ADI. Kita lihat transaksinya. Ini yang bikin yang saya bilang apa ya, yang saya bilang ini barang dari semua aspek cakep ya. Nih kalau teman-teman perhatikan dari bandarmologinya, dia akumnya konsisten banget ya. Dari Juni sampai sekarang bandar value-nya akum terus. Dan kalau kita perhatikan pergerakan harganya ini lebih relevan sama si bandar value ya. Tuh. Bahkan sampai hari ini pun akumnya juga masih oke dari si ADI ini. Yang lebih ganteng lagi adalah foreign flow-nya ya. Nih. Foreign flow ini asing ini udah ngumpulin ADI dari kapan ini? Dari Desember 2024. Dia ngumpulin terus dan ya kalau kita perhatikan juga sekarang dia dominasinya mulai berkurang. Artinya ya yang sudah nyopir sekarang bandar lokal. Biasanya sih memang lebih liar ya kalau bandar lokal. Jadi ya nikmati aja lah turbulensinya. Selama cuan ya nggak ada masalah sama sekali. Seperti itu. Itu untuk ADI ya. Simpelnya ikuti MA20 aja. Karena saat ini dia slope-nya semakin menguat. Seperti itu. Itu untuk ADI dan untuk konten kali ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support mantan itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.